Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk sahabat-sahabat sekalian, terutama PPOPD seluruh Indonesia. Kalau waktu lalu saya expose tentang video bagaimana melaporkan kegiatan pelatihan teknis pengembangan profesi. Untuk berikut ini kami akan menyampaikan bagaimana kira-kira bentuk laporan kegiatan, misalnya kita mengikuti yang sering marak sekarang ini karena dengan adanya pandemi, adanya webinar, sosialisasi daring, dan semacamnya. Maka bagi pejabat fungsional tertentu itu ini akan mendapatkan angka kredit jika ada bentuk laporannya. Bagaimana bentuk laporannya? Coba kita bahas. Untuk khusus PPOPD, ya pejabat fungsional PPOPD, itu webinar, kadang ikuti sosialisasi daring, diskusi online. Itu sebenarnya pengembangan profesi atau kegiatan penunjang. Di Permenpan 36, lampiran 2 itu, di situ ada kegiatan profesi dan penunjang. Kalau kita merujuk kepada pengembangan profesi, maka di F ini disebutkan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh instansi pembina. Nah ini berarti Itjen Kemendagri sudah menentukan kegiatan-kegiatan lain apa yang mendukung pengembangan profesi. Tapi karena sejauh ini belum ada juknisnya, maka lebih aman kalau kita ambil saja bukan pengembangan profesi, tapi kita sebagai penunjang tugas PPOPD di kegiatan terakhir, yaitu pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan fungsional PPOPD dengan angka kredit 0,04 setiap satu kegiatan dan disertai laporan. Ini kurang lebih apakah ini pengembangan profesi atau penunjang. Nanti jika instansi pembina PPOPD menyebutkan bahwa kegiatan webinar A, B, C, D misalnya itu terkait dengan kegiatan profesi, maka ambil yang di sini dengan angka kredit 0,5. Namun sepanjang ini belum ada petunjuk, maka sebaiknya ambil di penunjang tugas PPOPD yang bagian akhir ini. Begitu Bapak Ibu. Dan apa sih untuk menyusun laporan kalau kita mengikuti webinar, sosialisasi daring dan sebagainya itu? Yang pertama undangan atau pemberitahuan. Biasa ada surat, ada email ya, ada brosur dan lain-lain masuk ke kita melalui WA group atau email atau apapun media. Nah, itu adalah pemberitahuan atau undangan. Dan kita mendaftar secara online kepada penyelenggara, pendaftarnya kita. Dan penyelenggara mengadakan approvement, penerimaan, dengan catatan dia mengirim kita email pemberitahuan bahwa kita diterima dan diberitahu waktunya, linknya, passwordnya dan sebagainya itu melalui email kita. Dan link kegiatan sendiri itu ya ada di email itu juga, email pemberitahuan dari penyelenggara. Dan pelaksanaan kegiatan itu sendiri, waktu kegiatan misalkan ya ada foto lah salah satu atau untuk sampel, kemudian kalau ada chat itu daftar hadir, isi daftar hadir, biasanya di daftar hadir ada Google Form, nah itu bisa difoto bahwa kita telah mengisi sebelum kita submit. Dan kita buat notulen pokok-pokok materi secara singkat, poin-poin begitu saja, pointers ada berapa begitu yang menandakan bahwa kita mengikuti dengan seksama. Nah, apabila penyelenggara memberikan sertifikat, ya diikuti sertifikat. Kalau tidak, ya tidak cukup dengan laporan itu. Nah, kira-kira susunannya laporan seperti ini. Susunan laporan ringkas dan informatif ya, nama, judul kegiatan, misalnya webinar apa, judulnya apa ini, webinar apa misalnya, sesuaikan ya. Atau sosialisasi daring tentang misalnya Permenpan 36 dan seterusnya. Sesuaikan. Tujuan kegiatan itu untuk apa? Lah, tujuan menurut penyelenggara itu untuk apa? 1, 2, 3. Atau tujuan menurut kita sendiri untuk apa kita mengikuti itu. Dan penyelenggaranya siapa? Itjen Kemendagri, BPSDM atau penyelenggara lain ya, yang sifatnya dari umum,
boleh, silakan perguruan tinggi dan sebagainya. Kemudian pesertanya, apakah disebutkan itu umum, khusus, PPOPD atau apa disebutkan. Kemudian alamat link kegiatan tadi HTTPS apa tadi, copy saja dari link yang dikirim melalui email kita itu, copy. Nah, ini menandakan bahwa kita memang mengikuti itu melalui link. Waktu kegiatan, hari, tanggal, jam sebutkan, jam berapa sampai jam berapa. Itu bisa di undangan atau info di email kita ini. Semuanya sumber dasar dari email ini. Narasumbernya siapa itu? Ada 1 ke 2 orang, silakan. Terus notulensi tadi, ringkasan tadi, poin-poin tadi, silakan. Ya syukur ada foto 1, 2. Nah biasa nggak tampak juga wajahnya, tapi paling nggak ada tempel foto, yaitu screenshot dari laptop atau gadget kita. Dan penutup kasih simpulan, apa yang notulen tadi, kalau 3 berarti simpulannya 3, singkat-singkat. Kemudian tindak lanjutnya apa dari kegiatan tersebut, mau diapakan dari hasil kegiatan itu untuk diri kita, dan barangkali untuk diseminasi atau disebarkan melalui media lain, silakan agar bermanfaat lebih banyak lagi. Terus peserta kegiatan kita tulis kita sendiri, kemudian mengetahui kepala instansi bahwa kita ini memang melaksanakan tugas lain. Jadi kan harus diketahui oleh kepala instansi ini. Dan tentu saja ini disertai nanti surat tugas. Ya. Dari surat tugas dengan laporan ini nantilah diupload melalui EduPak. Begitu Bapak Ibu, kurang lebih susunan ringkas dan informatif tentang bagaimana kita melaporkan kegiatan webinar, sosialisasi daring dan sebagainya. Yaitu sekali lagi nama, judul kegiatan, tujuan kegiatan, penyelenggaranya siapa, pesertanya umum atau khusus, ya, apa sebutkan, alamat linknya, waktu kegiatan, hari, tanggal, jam, narasumbernya siapa, notulensi ringkasnya sebutkan, pointer saja, singkat-singkat. Ini paling 1-2 halaman cukup, 1 halaman cukup. Dan penutup simpulan tindak lanjut dari hasil kegiatan ini apa. Jadi sifatnya pointer-pointer begini sudah cukup, mengingat angka kreditnya juga sangat kecil kalau di penunjang. Tapi bukan karena itu, tapi 5W dan H itu ada di sini. Bahwa kita mengikuti kegiatan, laporan itu selalu memuat 5W 1H, atau berapa H, pokoknya 5W dan H. Saya kira begitu Bapak Ibu, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Namun sebelumnya, seperti apa link-link yang saya sebutkan tadi, ini contohnya undangan kita mengikuti kegiatan tadi seperti ini contohnya. Berarti kita sudah dikasih bagaimana caranya mendaftar lewat Bitly dan sebagainya, sudah ada. Kita mendaftar, setelah mendaftar dikonfirmasi oleh panitia seperti ini, kita diberitahu meeting ID, passcode, dan link Zoom-nya. Inilah nanti cukup kita klik di sini, nanti akan terhubung dengan mengisi. Kadang ini bahkan tanpa mengisi meeting ID maupun password, karena kita sudah terhubung langsung ke penyelenggara. Begitu Bapak Ibu kurang lebih. Semoga bermanfaat bagaimana tata cara kita melaporkan kegiatan webinar, sosialisasi daring dan sebagainya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.